بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa ba'dah. Baiklah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita adalah umat yang selalu mendapatkan syafaatnya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu permasalahan, yaitu mengenai game online. Kita lihat generasi muda zaman sekarang begitu banyak yang minat terhadap game online, bahkan gila karena game online. Nah, yang pertama kita bahas, apakah sebenarnya hukum bermain game online ini? Nah, bermain game online ini sebenarnya hukumnya yaitu boleh-boleh saja. Tak ada masalah, mafi muskilah, tak ada masalah main game online. Boleh. Lantas apa yang membuat game online ini tidak boleh? Yang membuat game online ini tidak boleh adalah kita yang memainkannya. Kita yang memainkannya tidak ingat lagi terhadap waktu. Waktu kita terbuang sia-sia, terbuang begitu saja. Kita mubazir terhadap waktu. Kata Allah di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan. Nah, ini orang yang main game online, yang tak ingat lagi terhadap waktu, yang mubazir terhadap waktu, syaitan pun malas menggodanya. Kenapa? Karena dia adalah temannya syaitan. Sesama syaitan tidak boleh saling menggoda. Nah, makanya kita main game online boleh, tapi harus ingat waktu. Sekali-sekali untuk refreshing otak, untuk menghilangkan suntuk, ketika sudah lelah belajar, ketika sudah lelah bekerja, ketika hari libur kita main game online, boleh ingat waktu. Ketika main game online masuk waktu sholat, kita ingat, kita tetap kerjakan sholat, kita tetap berhadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat waktu. Itulah kunci yang pertama. Jadi hukum bermain game online ini mubah, boleh. Yang membuat dia tidak boleh adalah kita yang memainkannya. Kita ambil contoh seperti kita minum obat. Kita minum obat, ketika kita sakit, kita minum obat. Kalau obatnya yang kita minum pas maksudnya di sini tidak berlebihan, itu bisa menyembuhkan insyaallah atas izin Allah. Tapi kalau kita minum obat yang dosisnya tinggi, berlebihan kita meminumnya, akan menjadi penyakit bagi kita. Begitulah kita menggunakan waktu. Begitu juga kita menggunakan waktu. Tidak boleh kita habiskan untuk bermain terus-terusan. Kita harus beribadah. Daripada kita habiskan waktu untuk bermain game online, lebih baik kita isi dengan olahraga. Olahraga menyehatkan. Apalagi kita kerjakan olahraga yang disyariatkan oleh Islam. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah berkuda, memanah, berenang. Itu olahraga yang disunahkan, yang dilakukan oleh Nabi. Berkuda mahal, harga kuda satu ekor bisa mencapai 70 juta. Nggak usah. Memanah, ikut olahraga memanah, susah. Oke, ikut berenang nggak mahal. Di Medan ini masuk kolam berenang paling mahal 100.000, bahkan ada yang 10.000. Nah, berenang. Kita olahraga menyehatkan diri. Lagi contoh seperti ini, teh manis. Teh manis ini kalau berlebihan gulanya nggak enak juga, bisa menjadi penyakit. Tapi kalau tak bergula lebih tak enak, tak ada rasa. Makanya harus pas, gulanya harus pas, biar yang minum merasakan kenikmatan ini teh manis. Nah, begitu juga kita menggunakan waktu.
Jangan dihabiskan dengan game online, tak ada untungnya. Kecuali kau main game online menghasilkan uang, dapat duit kau dari game online. Ini enggak, main game online paket habis, mata rusak, otak sengklak, gila terakhir. Makanya harus pandai-pandai kita ya. Makanya ini, adapun sebagai orang tua hendaklah membimbing anak kita, memberikan arahan, memberikan rasa kasih sayang, ajarkan kepada anak baca Al-Quran, mengaji, berselawat, ajarkan kepada anak. Zaman sekarang banyak orang tua yang mengajarkan anaknya untuk bermain game, dikasih handphone. Makanya dibilang, kata Nabi, ibu adalah pendidik pertama bagi seorang anak. Bagaimana cara ibu mengajarkan anak? Itulah kuncinya. Kuncinya ada pada seorang ibu. Makanya kita harus pandai-pandai memilih calon seorang ibu untuk anak-anak kita nanti. Kata Nabi, nikahilah perempuan itu karena 4. Yang pertama, kaya. Yang kedua, cantik. Yang ketiga, baik keturunan. Yang keempat, karena agamanya. Kau cari itu yang kaya, kau cari juga cantik, kau cari bagus keturunannya, terakhir kau cari karena baik agamanya. Nah, begitu. Jadi bisa dia membimbing anak kita. Apalagi dapat seorang istri penghafal Quran, insya Allah anak kita pun ikut nanti menjadi seorang penghafal Quran, dibimbing, diajari mengaji, diajari sholawat. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu kita, karena waktu itu seperti pedang. Kalau tidak pandai kita menggunakannya, dia akan menyayat-nyayat diri kita. Baiklah saudara-saudaraku, sampai di sini dulu. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Semoga kita juga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.